Assalamualaikum Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Puput. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang psikologi postpartum blues pada masa nifas dan menyusui. Yang pertama ada postpartum blues. Postpartum blues merupakan gangguan mental yang terjadi pada ibu saat masa nifas. Biasanya disebabkan karena rasa tidak siap menjadi seorang ibu dan memiliki bayi. Ibu yang mengalami postpartum blues biasanya akan merasa mudah sedih, cepat tersinggung, mudah menangis, merasa khawatir, cemas, dan gelisah hingga bisa menyebabkan stres. Biasanya postpartum blues ini terjadi 3-5 hari setelah melahirkan. Cara mengatasi postpartum blues itu sendiri dengan cara memberikan perhatian penuh, membantu merawat bayi, memberi dukungan, menceritakan pengalaman, berusaha mengendalikan diri, istirahat yang cukup, relaksasi atau meditasi, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terus olahraga ringan, dan mengunjungi fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada gangguan psikologi depresi postpartum blues pada ibu nifas. Depresi postpartum hampir sama dengan baby blues. Perbedaan keduanya itu terletak pada frekuensi, intensitas, serta durasi berlangsungnya gejala yang timbul. Pada postpartum depresi, ibu akan merasakan berbagai gejala yang ada pada baby blues syndrome, tapi dengan intensitas yang lebih sering dan lebih hebat serta lebih lama. Depresi postpartum itu sendiri merupakan depresi berat pada masa nifas, umumnya terjadi pada 3 bulan pertama pasca melahirkan. Namun, pada ibu dengan depresi postpartum itu tidak mudah diidentifikasi, dapat menunjukkan tanda dan gejala yang bervariasi. Gejala awal terjadi tidak mudah untuk ditemukan. Biasanya penderita sudah menampakkan tanda sebelum memasuki masa postpartum. Adapun tanda dan gejala depresi postpartum itu sendiri sulit tidur, tidak nafsu makan, mudah putus asa, panik, merasa gagal, rasa bersalah yang berlebihan, kesepian, sulit melakukan kegiatan, tidak menerima bayi, dan tidak memiliki bonding, attachment atau sentuhan antara ibu dan anak. Dan bisa juga dan cara mengatasinya itu hampir mirip dengan postpartum blues yang tadi saya sebutkan ibu ya, yaitu seperti tadi, olahraga ringan, meminta bantuan keluarga, tetangga, dan teman untuk sementara saat tidur, rekreasi, rencanakan acara keluar bersama bayi berdua bersama dengan suami, hindari pekerjaan atau kegiatan tanting, jangan sampai merasa sangat lelah. Istirahat yang cukup dapat mencegah terjadinya gangguan emosional pada gangguan psikologi depresi. Yang ketiga itu ada gangguan psikologi postpartum pada masa nifas. Postpartum psikologi adalah penyakit mental yang serius namun jarang terjadi dan dapat menyerang wanita yang baru menjadi ibu. Psikologis postpartum biasanya mulai terjadi beberapa hari atau minggu setelah melahirkan dan bisa tiba-tiba terjadi yang disebabkan oleh adanya perubahan hormonal pada ibu pasca melahirkan. Postpartum psikosis sendiri memiliki gejala yang berbeda-beda, tetapi gejala yang umumnya muncul kasus tersebut biasanya mendengar suara dan melihat hal-hal yang tidak ada atau ibunya berhalusinasi. Yang kedua itu perubahan wujud yang ekstrim atau mood swing.
mood swing, moodnya tuh gampang banget berubah. Nah, yang ketiga, perilaku manik, rasa senang tidak terkendali karena gangguan jiwa. Yang keempat, merasa terputus dari kenyataan, merasa bingung namun tidak mengenali teman-teman atau keluarga. Baik Ibu, dari yang saya sampaikan apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh ya, Bu. Bu, di sini saya akan memberikan leaflet untuk Ibu baca agar Ibu mengetahui apa saja sih upaya pencegahan postpartum, depresi postpartum itu sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena telah berkonsultasi dengan saya. Baik Ibu, terima sekali lagi